Halo kawan semua, kembali lagi di segmen Bicara Bagus dan seperti biasa saya ditemani oleh Bro Wardiman. Apa kabar nih Bro? Sepertinya Bro sedang ngopi nih di siang hari. Nah, kali ini kita akan berbincang atau berdiskusi bahkan berdebat. Nah, di Bicara Bagus kali ini kita coba bahas tentang isu tentang terkait pemilu tertutup dan pemilu terbuka. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah beberapa kali berganti sistem pemilu dan sekarang ini yang ada ini adalah pemilu terbuka. Nah, tetapi bro, saat ini ada isu atau bahkan sedang dikaji dan diajukan ke MK terkait tentang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Isunya adalah ingin dikembalikan ke pemilu tertutup sebelum pemilu terbuka ini. Kalau nggak salah sih pemilu tertutup itu di era Orde Baru, masuk setelah itu 2 tahun, 2 kali periode dan selanjutnya. Nah, uji materi terhadap balik atau membuat isu soal wacana penerapan sistem tertutup dalam pemilu selanjutnya di beberapa menurut sebagian kalangan, jika sistem proporsional tertutup diterapkan dalam pemilu 2024 mendatang, seolah akan mengingatkan lagi kepada praktik Orde Lama dan Orde Baru. Sedangkan sistem proporsional terbuka yang sudah ada sejak pemilu 2004 adalah proses yang lebih demokratis, bro. Nah, sebenarnya sih kalau dilihat ya sedikit informasi aja ke Purwadiman dan kepada kawan-kawan yang akan menonton video ini bahwa sebenarnya masing-masing mungkin dari segi berbeda pandangan memiliki kelebihan ya. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu ya, di mana memilih wakil-wakil legislatifnya atau presidennya secara langsung dan dalam sistem proporsional tertutup ini, pemilih hanya memilih partai politiknya. Jadi misalnya Bro Atiman punya kerabat nih mencalonkan di kondisi sekarang ini ditulis tuh namanya di kertas coblos suara ada namanya di situ. Nah setelah kalau misalnya yang tertutup itu hanya mencoblos logo partai. Jadi nanti partai yang akan memilih kadernya untuk mengisi kursi-kursi yang telah disediakan di parlemen. Itu yang paling secara sederhana yang paling berbeda. Nah, karena partai politik yang menentukan semuanya. Beberapa pendapat mengatakan sih bahwa itu lebih ketika memilih partai kontrol karena kita hanya mengontrol sementara yang selama ini terjadi orang-orang yang dipilih tanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka dapat sebagai wakil ataupun pemimpin di daerah masing-masing. Nah, kalau kita lihat ya dari teknis nanti pemungutan suara dan lain-lain ya memang kalau saya secara pribadi ya tentu pemilu terbuka lebih lebih demokratis sih kalau secara kedemokratisannya karena kita sudah pernah mencoba dua sistem ini. Nah, dari beberapa data ada plus minus di situ. Tapi sebelum itu Bro, mungkin Bro Ardiman pro kemana nih? Kalau saya sih memilih terbuka Bro, untuk pemilu selanjutnya. Jadi kalau sebenarnya kalau secara pribadi juga melihat ke ini yang menjadi perdebatan yang paling perdebatan juga di fase kedua yaitu terkait dengan pemilu legislatif. Jadi untuk kancah DPR dan DPRD. Kenapa demikian? Karena di situ banyak tokoh. Jadi bukan hanya satu tokoh. Kalau kita memilih presiden kan itu number one and number two. Jadinya kita pasti melihatnya mau memilih tokohnya, bukan partai politiknya. Karena partai politik kan banyak. Tapi kalau itu pemilu presiden. Jadi kalau itu sih saya no debat. Pasti kita maunya kita langsung yang pilih. Ya. Tapi kalau di fase DPR dan DPR itu lain cerita, Pak. Karena pada dasarnya pastinya saat dilakukan pemilihan wakil rakyat, mayoritas dari masyarakat itu yang melakukan pencoblosan pemilu
itu kalau bisa dilihat, walaupun mungkin itu tergolong awkward, tapi kelihatannya memang tidak paham dan tidak tahu siapa yang ditanyakan. Bisa diperhatikan. Jadi dia datang ke kantor di TPS, ke KPU atau di mana TPS tempat pemilihan pemilihan, terus dia mencoblos tapi dia nggak tahu nama ini siapa. Terlepas dari mungkin dia pada dasarnya kenal sama tokoh A atau tokoh B, cuman pas dihadapkan di tempat TPS pemilihan, itu pasti pas lihat nama panjangnya kan biasanya itu beda sama nama panggilan saat dia menjadi tokoh dan lain-lain. Itu pasti eh, ada kecenderungan dia tidak paham dan tidak tahu siapa yang dipilih. Kalau di generalisasi ke arah parpolnya saja, itu lebih memudahkan karena pada dasarnya menghafal parpol itu lebih mudah. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua itu sebenarnya kan kita harus lihat dulu juga dulu definisi dari sistem eh, proporsional tertutup. Jadi sistem proporsional tertutup itu pada dasarnya adalah sistem perwakilan berimbang di mana pemilihan hanya dapat memilih partai politik bukan kandidat. Jadi sebenarnya pada dasarnya sudah ada kandidat dari partai-partai politik ini, cuman kita hanya bisa memilih partai politiknya. Sehingga partai politiklah yang menentukan siapa kandidat. Jadi kalau sebenarnya sih ini pun akan nanti bergantung dari jumlah kursinya. Jadi kalau seumpama rakyat yang pilih partainya sedikit, jadi jumlah kursinya sedikit, maka calonnya pun pasti diprioritaskan yang beberapa yang di atasnya kan. Jadi yang cuma nomor satu, nomor dua, nomor tiga mungkin yang dapat kursi. Jadi seumpama si A seharusnya memilih nomor 10 karena dia masuk dalam rangkaian partai, maka mungkin si calon yang prioritas nomor 10 ini tidak bakalan naik. Nah, itu sih Pak bagus dulu untuk tahapan awal kenapa kita sebenarnya sih agak dulu. Ya, mungkin menambahkan informasi dan sekalian juga eh, eh, mengkritisi dari sebenarnya proporsional tertutup itu yang disampaikan oleh Bro Wadiman, bahwa kalau sistem proporsional tertutup, pemilih kan hanya memilih parpol tuh, Bro. Nah, kemudian setelah perolehan suara dihitung, maka penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Nah, tentu di situ ada ketidakadilan sih sebenarnya. Jadi kalau ini tergantung siapa yang dekat dengan partai ataupun siapa yang dekat dengan sebagai kader ya. Sebagai kader partai, siapa yang paling dekat ya akan dikasih itu nomor urut satu. Nah, tentu itu yang akan jadi calonnya, jadi buat apa nomor satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, sementara kondisi saat ini satu, dua, tiga, empat, lima sampai berapa nomor angka atau nomor urutnya itu yang berpeluang selama dia bisa mendapatkan sebanyak suara sebagai syarat untuk menjadi anggota legislatif. Ya tentu pemilih akan memilih satu nama calon anggota legislatif sesuai dengan aspirasinya atau sesuai dengan orang yang dia kenal gitu secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam sistem proporsional terbuka, partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Setelah itu penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Ya tentu kalau saya secara pribadi ya logiknya bro kita memilih yang proporsional terbuka. Nah kalau kita mau lihat ya bro, kelebihan sistem proporsional terbuka itu ya satu, mendorong kandidat saling bersaing dalam tentu dalam koridor yang eh, baiklah bersaingnya dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. Terus yang kedua, terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan kandidat, ini silaturahmi turun ke dapil misalnya atau dan lain-lain lah. Terus yang Bagi ketiga, sembako ya Pak. pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada kandidat yang dikehendakinya. Nah, keempat itu ya, empat untuk kelebihannya, partisipasi dan kendali masyarakat meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen. Itu kelebihannya, Bro. Nah, mana mungkin dengan kelebihan-kelebihan yang baik ini kita
mau kembali lagi ke proporsional tertutup, sementara ini adalah era di mana orang bisa langsung kok kita kritisi sebagai wakil. Kritisi dalam artian positif, memberikan masukan bahwa aspirasi-aspirasi di dapil-dapil atau di konstituen-konstituen ini harus disampaikan ke orang yang kita pilih pertanggungjawabannya. Atau memang kita berharap bahwa partai yang menyelesaikan semuanya, ya terserah kepada kawan-kawan yang lain misalnya yang akan memilih proporsional tertutup. Tapi ini bisa jadi pertimbangan bahwa meskipun mungkin ada data yang lain yang mengatakan tertutup lebih baik, terbuka tidak terlalu baik, tapi di kedua sistem ini pasti ada kelebihan dan kekurangan. Cuman saya secara pribadi dan membaca dari segi partisipasi demokratis, Indonesia tentu memilih proporsional terbuka, bro. Ininya adalah peserta pemilihan ini untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Jadi itu konstitusinya kita loh. Jadi itu bisa menjadi perdebatan bahwa di konstitusinya kita sebenarnya mengatur bahwa kalau terkait dengan DPRD dan DPRD itu yang dipilih pasti dari kita sebenarnya karena undang-undang letaknya di bawah undang-undang dasar, artinya undang-undang harus ditinjau kembali. Makanya ini yang menjadi perdebatan juga di Mahkamah Konstitusi kan. Apakah undang-undang yang ada sekarang ini tidak koheren dengan undang-undang dasar yang menjadi dasar konstitusi itu. Nah itu bisa menjadi perdebatan teman-teman. Saya tidak akan mengarah ke sana karena keahliannya mungkin hanya di Mahkamah Konstitusi yang paham terkait dengan undang-undang tersebut. Apakah memang menyalahi ataupun tidak ya. Tapi kita kembali lagi nih. Jadi sebenarnya yang menjadi isu dan menjadi pandangan orang-orang terkait dengan proporsional terbuka sebenarnya adalah fakta di lapangan terkait dengan politik di mana bahwa warga yang non smart kan kalau kita pemilih makanya yang selalu ditanamkan sebenarnya bagaimana caranya supaya pemilih itu bisa smart mungkin dalam artian bahwa dia memilih bukan karena tendensi ada uang tapi karena memang melihat kelayakan dari calonnya cuman dalam prakteknya itu kebanyakan dominasi sekarang itu money politik jadi orang memilih ceritanya dikasih uang ada serangan fajar dan lain-lain sembako yang datang saat sosialisasi dikasih barang dikasih apa dikasih yang memang kelihatan gitu bahwa oh ini membantu hidup saya nih makanya saya pilih makanya pas dia terpilih itu kebanyakan tidak bakalan memberikan dampak apa-apa karena pada akhirnya program yang dibawa itu tidak bukan itu yang penting pentingnya malah ke arah yang dia dapat apa dari orang ini bukan masalah program yang untuk kesejahteraan desanya program untuk kesejahteraan daerahnya bukan itu yang dilihat tapi yang dilihat adalah dia dapat sembako atau tidak gitu makanya dalam sistem ini sebenarnya yang masalah sebenarnya dalam profesional terbuka adalah kesiapan dari pemilih itu sendiri karena pada dasarnya pemilih tidak teredukasi. Makanya saat kita kembalikan ke proporsional tertutup itu, malah yang terjadi kan sebenarnya yang ditakutkan adalah konsep politik atau nepotisme di dalam partai itu sendiri. Jadi karena masyarakat hanya bisa memilih partai, artinya yang harus calon harus bagaimana caranya supaya dia menjadi orang nomor satu dengan istilahnya dengan partai gitu kan. Maksudnya itu yang menjadi ketakutan dari masyarakat. Namun kalau melihat dari sisi itu sebenarnya artinya sebenarnya praktek di partai politiknya yang harus diperketat bukan dari dasar aturan proporsional terbukanya atau tertutupnya karena pada dasarnya partai politik zaman sekarang kalau melihat dari kondisinya ya itu saya tidak mengeneralisir saya tidak berusaha untuk menjudge satu partai politik apapun tapi kalau bisa dilihat sekarang itu mencari calon anggota legislatif itu bukan dari dasar bahwa dia memang kelayakan dia profesor tadi ya
yang dicari itu malah yang terkenal, yang bisa menjadi magnet dari masyarakat, yang kira-kira masyarakat ini bakalan pilih dia atau gimana. Jadi bahkan artis pun yang saking terkenalnya mungkin dikenal satu Indonesia itu malah bisa menjadi daya tarik tertentu. Bila itu padahal kalau kita melihat negara ini yang mau dijalankan ini adalah pemerintah yang mungkin bagi sebagian masyarakat kita juga paham dan bisa melakukan itu harus pasti harus kajiannya lebih tinggi lagi. Makanya seharusnya yang duduk di parlemen itu atau yang duduk di DPR itu pasti orang yang layak dong. Kalau kita memakai proporsional terbuka, permasalahannya kemudian partai itu cuma mencari yang tren-tren aja tanpa ada koherennya dengan kemampuan basicnya dia dalam judgement aturan yang ada. Itu sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau kita mau menggunakan proporsional tertutup, yang partai jual adalah kadernya yang memiliki uh, pada dasarnya kemampuan-kemampuan yang bisa ditonjolkan ke masyarakat. Karena masyarakat pada akhirnya disadarkan bahwa partai kami ini punya kader kayak gini, dia lulusan ini, dia punya ini. Jadi lebih banyak yang dibahas itu DPRD, bukan dengan menjadi enggak kawan, enggak itu masyarakat gitu sih gimana. Baik, bro. Jadi meskipun saya setuju dengan proporsional terbuka, tapi kalau melihat si bro juga punya kelemahan juga sebenarnya dari pandangan saya bahwa pertama kita membutuhkan modal politik yang cukup besar sehingga peluang terjadinya money politik atau politik uang itu memang sangat tinggi dan beberapa praktiknya ya ini sering terjadi. Dan kedua mungkin penghitungan hasil suara yang cukup rumit dan kadang-kadang menjadi polemik juga dan banyak yang berkasus dalam hal-hal seperti ini. Ketiga, sulit menegakkan kuota kuota gender dan etnis. Keempat, muncul potensi mereduksi peran parpol yang tadi dijelaskan oleh perwakilan. Kelima, persaingan antar kandidat di internal partai. Namun, bro, itu adalah kelemahan dari proporsional. Saya juga melihat bahwa proporsional tertutup juga itu ya memiliki juga kelemahan dari pandangan kita melihat pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa kandidat calon yang dicalonkan dari partai karena ini seolah-olah kita membeli kucing dalam karung bro gitu jadi kita nggak tahu dalam bungkusan itu apa sebenarnya siapa kalau kita mempercayakan ke partai sudah berarti siapapun kadernya oke kita harus terima dan yang menentukan bahwa layak dengan tidak layak adalah partainya tentunya. Nah, yang kedua tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat tentunya karena ya banyak hal lah. Dan ketiga menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu. Jadi ketika rakyat punya keluhan, siapapun yang duduk di sana bisa jadi mereka tetanggaan, tetapi tidak tahu bahwa dia adalah wakil rakyat mewakili daerahnya tersebut karena hanya partai. Jadi kalau mau menuntut atau apapun itu ya kritik dan ini ya kritik ke partai kan si wakil rakyat ya belum tentu dikritik karena kita nggak kenal dan kita nggak tahu ternyata suara kita ke sana gitu. Nah, terus eh, menjauhkan hubungan tadi terus potensi menguatnya oligarki di internal parpol. Nah, yang terakhir itu yang kita lihat bahwa munculnya potensi uang politik, uang di internal parpol dalam hal jual beli nomor urut. Itu tadi, bro, gimana kalau misalnya ya di mana nomor urut membeli nomor urut itu itu nah kalau kita lihat bahwa ini yang menjadi kelebihan dan kelemahan tadi antara proporsional terbuka ataupun tertutup nah yang banyak namun sih sebenarnya kalau dari saya mungkin sistem
apapun yang memang perlu diedukasi adalah pemilih. Rakyat adalah pemilik sah dari sebenarnya kekuasaan yang benar menjadi kekuasaan. Harusnya seperti itu. Karena kan kalau kita paham bahwa dari rakyat untuk rakyat ya sebenarnya oleh rakyat gitu. Kita semua bahkan sampai presiden itu pun yang ya kita bersepakat bahwa bernegara itu menuju ke tujuan yang kita sepakati bersama, anggaplah sejahtera bersama dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya menjadi poin penting. Sistem ini kan adalah bagaimana terus untuk mencapai kekuasaan dan kekuasaan itu harusnya dalam politik digunakan untuk mencapai tujuan negara ini secara bersama-sama, bukan ya tadi jadi meskipun saya percaya bahwa terbuka lebih baik, tapi lagi-lagi ketika tidak teredukasi dengan baik. Orang yang memilih itu lagi-lagi bahwa yang tadi disebutkan, kita akan tetap berjalan seperti biasanya negara-negara ini tidak akan menjadi superpower atau bahkan menjadi negara sejahtera lah gitu. Nah, saat ini ya di Indonesia menggunakan sistem pemilu terbuka dalam umumnya, namun terdapat perdebatan di ruang-ruang warung kopi, di ruang-ruang publik, forum-forum ini dan lain-lain. Dan pemerintah dan partai politik harus mempertimbangkan dengan hati-hati dampak dari perubahan sistem pemilihan dalam menjaga Ya, jadi kalau melihat itu sebenarnya kayak gini ya, gimana ya? Jadi kita bahasanya jadi bahasanya gini aja sih. Terlepas dari dia profesional terbuka ataupun profesional tertutup sebenarnya, yang menjadi kendala pada saat ini adalah satu. Jadi kembali lagi, jika kita terlepas dari sistem yang baik maupun buruk itu tergantung dari praktiknya yang baik ya. Karena jika kita lihat kita menggunakan informasi di negara kita, itu belum tentu kita menjadi power atau jaya pada negara negara Indonesia. Mungkin kita bilang demokrasi adalah negara yang ideal, tapi pada akhirnya negara-negara tersebutlah yang buktinya menjadi super power di dunia. Jadi Bapak dari saya mungkin ada lagi dari Bapak. ya bro. Nah, kayaknya eh, ini sesi terakhir sebenarnya sih ini sangat menarik bro, untuk bahasan tentang pemilu karena ini menyangkut masa depan bangsa dan negara tentunya dan kita hanya sebenarnya ini kan eh, kita tak punya jarak ini bro. Ini paling seru kita bahas di warung kopi nih bro. Jadi discuss di bicara bagus kali ini atau bagaimana kita mengadu ide dan gagasan, bagaimana kita bertukar informasi dan saling berbagi ke kawan-kawan semua yang menonton video-video kami dan tentu kanal YouTube Bagus ya ini semuanya hadir untuk terus berbagi. Kami melatih diri untuk berkarya dan terus konsisten. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi Bro Wadiman sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini berdiskusi bareng saya. Saya Bro Wadiman. Semoga terus diberi kesehatan dan untuk bisa terus berkarya. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya di Bicara Bagus. Bagus, guys. Sampai jumpa.